Dr. Reza, monkeypox dianggap WHO menjadi ancaman kesehatan global. Oke Mas Berlian, sementara kita pakai masker dulu ya. Oh, apa saja gejala awal mpox? Cuma sakit kepala biasa, pasien datang cuma demam, tiba-tiba muncul pembesaran kelenjar getah bening. Tapi yang lebih khas lagi, 95% muncul sebagai rash atau ruam kulit. Tanpa bermaksud menakut-nakuti, ternyata menular kemungkinan lewat droplet, liur, ya, bahkan benda yang tidak didesinfektan dari bekas pasien itu bisa menularkan. Brin Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan Brin, kembali lagi di Brin Talk Show, inspirasi, riset, dan inovasi. Kita akan membahas tentang monkeypox. Telah hadir di tengah kita peneliti Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis BRIN, Dr. Reza Yuridian. Dr. Reza, monkeypox dianggap WHO menjadi ancaman kesehatan global. Seperti apa potensinya? Oke Mas Berlian, sementara kita pakai masker dulu ya. Oh, oke. Silahkan. Ambil satu. Saya izin pakai satu juga. Karena kita tahu ini naik ya. Ya, Mas Berlian, kita sadar bahwa ini menjadi ketetapan WHO yang disebut Public Health Emergency International Concern. Oleh karena itu kita pakai masker ya. Oke, Karena kita jaraknya berdekatan dan memang pertanyaan Mas Berlian tadi benar sekali, kasus di dunia sudah naik sehingga dalam 2 tahun WHO menetapkan ini emergency. Di Indonesia sendiri dalam 2 tahun saja itu menjadi 88 kasus yang terjadi di Indonesia sebagai kasus konfirmatif. Jadi sudah pasti memang itu. Saya izin koreksi sedikit, sekarang sudah berganti nama menjadi mpox. Jadi bukan monkeypox lagi untuk menghindari stigma. Nah, kita juga paham ini menjadi perhatian khusus. Telah ditemukan clade baru, virus bermutasi, dan sudah dekat di tetangga kita di Thailand yang disebut clade 1B. Kita tahu ini clade yang memang menimbulkan fatality rate lebih tinggi daripada clade sebelumnya yang kemungkinan di 88 kasus di Indonesia tersebut yang dinyatakan sembuh. lalu isu monkeypox atau mpox muncul di Indonesia. Apakah kita aman? Jawabannya relatif. Jika kita terhadap mpox waspada, insya Allah kita aman. Tapi kalau kita lengah, kita tidak jaga kesehatan, kita tidak mempersiapkan riset, kita tidak kreatif melakukan inovasi ya untuk penemuan vaksin, pengobatan, pencegahan, mungkin bisa saja kita tidak aman. Oke dok. Ya. Apa saja gejala awal mpox yang sering tidak kita sadari? Pertanyaan bagus. Saya sendiri sebagai seorang dokter terkadang harus melihat itu sesuatu yang cuma sakit kepala biasa, pasien datang cuma demam, tiba-tiba muncul pembesaran kelenjar getah bening atau yang disebut limfadenopati, yaitu gejala khasnya mpox. Tapi yang lebih khas lagi dari data penelitian di pusat riset kami di kedokteran klinis dan praklinis BRIN,
ternyata 95% muncul sebagai rash atau ruam kulit. Nah, ruam pun juga kadang hanya merah sehingga orang tidak waspada. Ini seperti gatal alergi biasa atau infeksi bakteri seperti jerawat biasa yang muncul pada wajah. Ternyata beberapa hari muncul lenting atau berisi cairan atau yang disebut vesicle, khasnya suatu virus yang ternyata memang juga mirip dengan cacar air. Jadi akhirnya kita tetap harus bisa konsultasi dengan dokter, kita harus konfirmasi ya dengan PCR apakah ini mpox atau bukan. Boleh di-spill, Dr. Reza, melalui apa saja media penyebaran virus mpox ini? Dari data penelitian kami di Pusat Riset Kedokteran Praklinis dan Klinis yang kami lakukan, kami publikasikan di International Conference on Health Research BRIN 2024. Dari 3.000-an data sekunder literatur, kami teliti bahwa memang penularan yang sangat penting risiko adalah terjadi karena kontak intim atau melakukan hubungan seks yang bebas ya. Jadi itu juga karena traveling, faktor risiko yang juga ditemukan karena awal epicentrumnya adalah di Afrika ya. Pada orang yang berburu hewan. Awal penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh zoonosis hewan pengerat. Orang yang berburu tadi digigit atau orang berburu tadi terus memangsa tapi dagingnya tidak dimasak dengan matang sehingga terjadi wabah mpox ini ya, tertular mpox ini. Ada selendingan nih, Dr. Reza. Mpox menyebar lewat udara, bahkan sentuhan. Apakah benar? Sedang terus diteliti. Tapi kalau kita lihat tadi ada mutasi virus yang awalnya di Indonesia, di Asia, itu hanya clade 2B yang dianggap lebih ringan gejalanya, penularannya melalui kontak intim atau tadi hubungan seks bebas ya. Ternyata ada varian baru, clade 1B, yang fatal, yang lebih menyebabkan kematian, yang sudah sampai ke Thailand. Tanpa bermaksud menakut-nakuti, ternyata menular kemungkinan lewat droplet, liur, ya, bahkan kontak, bahkan benda yang tidak didesinfektan dari bekas pasien, itu bisa menularkan. Kalau hewan peliharaan, apa bisa menularkan? Karena mpox memang ini penyakit zoonosis atau dari hewan ditemukan tahun 58 yaitu dari hewan penelitian. Ya, kalau memang hewan itu terutama hewan pengerat dan memang terinfeksi, kemungkinan bisa terjadi. Orang-orang yang berburu tadi, orang-orang yang mengkonsumsi daging yang tidak matang. Tapi kalau hewan peliharaan biasa yang bukan pengerat yang kita jaga, ya kita rutin juga check up dan lain-lain itu insya Allah sih tidak menularkan. Lalu bagaimana cara mencegah penularan mpox yang bisa kita lakukan? Dari data penelitian di BRIN, ya, studi literatur, kita juga teliti bahwa 85% pencegahan dapat dicegah dengan vaksinasi efektif. Walaupun vaksinasi sendiri untuk mpox sebenarnya belum ada. Tapi karena mpox mirip gejala dengan smallpox, kita pakai vaksin dari cacar tersebut, ternyata 85% melindungi terhadap infeksi mpox ini. Hanya saja vaksinnya tidak banyak di Indonesia. Kita masih harus import. Jadi kita cari lagi kira-kira apa yang jadi kita bisa cegah, yaitu bahwa kita tahu penyakit virus ini tadi disebarkan karena hubungan seks bebas. Kita usahakan jangan melakukan seks bebas. Kita harus edukasi masyarakat. Kita harus melakukan pencegahan dengan peningkatan daya tahan. Karena kita tahu ini virus ya. Kalau virus itu menyerang daya tahan. Bagaimana kita bisa berolahraga teratur, istirahat cukup, jaga makanan, jangan stres, dan lain-lain. Itu kita tingkatkan daya tahan tubuhnya tadi, kita supaya menghindari dari penyakit mpox ini. Lalu apa riset yang sudah dilakukan untuk antisipasi penyebaran mpox? Kita sudah melakukan literatur study, kita sudah melakukan
berbagai riset yang juga berhubungan dengan virus yang kemungkinan sering terjadi koinfeksi, yaitu HIV ya. Saat kita melakukan penelitian sebelumnya bahwa kita publish ya, kita dari Pusat Riset Kedokteran Praklinis dan Klinis bekerja sama dengan Rumah Sakit Fatmawati membuktikan bahwa salah satu yang menjadi pencetus dengan daya tahan tubuh adalah yang turun adalah pasien-pasien penderita HIV yang tidak teratur konsumsi makanan obat yang dianjurkan untuk dikonsumsi tiap hari. Dan ternyata CD4 atau daya tahan tubuhnya turun sehingga virus Mpox bisa menyerang. Itu yang saya juga dapat saat menemukan satu kasus Mpox di Jakarta. Pasien yang kebetulan sudah lelah ya karena 6 tahun harus setiap hari makan obat ARV atau anti HIV, terpaksa putus obat. Akhirnya dia terkena karena hubungan bebas ada, resikonya ada ya, tertular Mpox, selain itu juga ada sifilis ya. Jadi itu yang kita harus aware, itu menjadi penelitian kita bagaimana tidak hanya vaksin, menunggu vaksin dari luar negeri, obat. Kita juga lakukan studi-studi bagaimana edukasi masyarakat ya yang efektif, bagaimana pencegahan peningkatan daya tahan tubuh dengan kebetulan di regeneratif kami dengan terapi seluler ya, stem cell dan metabolitnya, dan juga ada platelet rich plasma dan berbagai penelitian lain yang telah kami publikasikan di jurnal-jurnal terindeks bereputasi Scopus ya. Sementara itu, apa harapan Dr. Reza sebagai pakar kedokteran klinis agar Indonesia lebih aman dalam menghadapi wabah Mpox? Kami menghimbau, mengajak dengan koordinasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk teman-teman seluruh Indonesia, para dosen, akademisi, peneliti di berbagai instansi, bahkan mitra industri, pembuat vaksin, pembuat obat, herbal, industri berbasis sel, klinik, rumah sakit. Mari kita kolaborasi bersama BRIN, koordinasi dengan BRIN untuk terus menciptakan riset-riset yang inovatif sehingga kita siap. Kita tidak menunggu import vaksin atau obat. Kita ciptakan bagaimana melakukan screening dengan metode yang sederhana. Kita lakukan machine learning, research AI untuk deteksi hingga bisa ke dokter-dokter di puskesmas, perifer, bahkan tenaga kesehatan di ujung-ujung Indonesia yang tidak terjangkau oleh kami, dokter-dokter spesialis kulit. Kita juga teliti, create suatu pengobatan khusus untuk anak, ibu hamil, pasien imunokompromis yang sedang memang daya tahan tubuhnya sedang turun karena cenderung akan terkena infeksi virus. Kita inovasi suatu learning based edukasi yang efektif ya bersama teman-teman di BRIN untuk bisa bagaimana masyarakat lebih aware, ya tidak takut tapi lebih sadar bagaimana mencegahnya, bagaimana hidup sehat dan lain-lain. Oke, edukasi efektif. Terima kasih Dr. Reza atas informasinya. Sampai jumpa kembali di BRIN Talk Show selanjutnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV riset zaman now. BRIN TV, TV riset zaman now.